Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Yesus apostoku, undangan masukmu, audi habujuan, ina sumardongan, otok tanggung aku, di pandangan aku, Yesus apostoku, undangan masukmu. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikianlah firman Tuhan. Siapakah yang berhak mengatur hidup Anda? Diri Anda sendiri? Apakah yang Anda gunakan sebagai standar hidup? Hati nurani, hukum pemerintah, atau hukum gereja? Jika kita mengaku beriman, sudah seharusnya kebenaran Allah yang mengatur hidup kita. Karena itu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bagaimanakah seharusnya umat Allah memulai hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai pemilik umatnya. Yang pertama, hanya Tuhan sajalah yang telah menyatakan diri kepada kita. Allah yang sejati, bukan yang lain. Allah nyata dalam karyanya yang besar dan di dalam firman-Nya. Yang kedua, Allah melarang Israel membuat apapun yang dapat menggantikan kehadirannya. Allah tidak ingin dinomorduakan. Ketiga, namanya harus ditinggikan dan dimuliakan. Menyebut namanya dengan sembarangan sama dengan tidak meninggikan Dia. Keempat, bersekutu dengannya pada hari Sabat. Persekutuan dengannya membuat manusia makin mengenal dan terus berharap padanya. Keempat hal inilah yang perlu dipelihara dan dijalankan oleh umat Allah. Bentuk pelanggaran terhadap perintah ketiga ini beragam. Mulai dari mengucapkan sumpah palsu dengan menyertakan nama Tuhan, memakai nama Tuhan demi mewujudkan kepentingan pribadi, menyebutkan nama Tuhan dengan ucapan kutukan dan makian, sampai pada menyalahgunakan nama Tuhan dalam kegiatan rohani. Tuhan akan menumpahkan murkanya kepada orang-orang yang melakukan semua perbuatan itu. Ia juga mengecam para nabi palsu yang berani bernubuat demi namanya. Tetapi sebenarnya yang diberitakan adalah pikirannya sendiri untuk sekedar menyenangkan para pendengarnya. Syukur pada Kristus
yang telah memperkenalkan Allah lebih jelas karena Kristus adalah gambar wujud Allah. Di dalam dan melalui Kristus kita dapat mengalami hubungan pribadi lebih dekat lagi dan pasti. Hidup kudus hendaklah bukan hanya terlihat dari sikap hidup saja, melainkan juga hadir dalam tutur kata kita. Di dalam orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, terpancar budi bahasa yang memuliakan Allah, terhormat, dan membangun orang lain. Nama Allah harus dikuduskan, dihormati dan disegani sebagai amat kudus dan hanya dapat dipergunakan dengan cara yang suci untuk doa ucapan syukur, untuk doa permintaan atau permohonan, dan untuk doa puji-pujian. Hanya untuk itulah kita menggunakan nama Tuhan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.